نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Maka hendaknya kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pertemuan kita kali ini akan membahas secara singkat surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur, para ulama menyebutkan memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah Alhaakumut Takatsur, ya, sesuai dengan ayat yang pertama. Kemudian sebagian ulama menyebutkan di antara namanya adalah At-Takatsur, yang bermakna bermegah-megahan. Ya, artinya berlomba-lomba untuk mencari kemegahan. Maka para ulama mencoba menjelaskan hubungan antara surah At-Takatsur dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Qari'ah. Hubungan antara surah At-Takatsur dengan surah Al-Qari'ah, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qari'ah di bagian akhir surat membahas tentang timbangan amal, membahas tentang timbangan kebaikan maupun timbangan keburukan. Dan di antara yang menyebabkan timbangan tersebut ringan atau beratnya adalah tergantung dengan perbuatan atau amalan seorang hamba. Maka di dalam surah At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara yang dapat memberatkan timbangan keburukan, ya, atau meringankan timbangan kebaikan adalah berlomba-lomba dalam bermegah-megahan, yang mencari harta, jabatan dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam awal surat, Alhaakumut Takatsur. At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Alhaakum ya artinya melalaikan. Artinya Alhaakumut Takatsur adalah bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bermegah-megahan secara umum dapat melalaikan seseorang. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam hal apa bermegah-megahan yang dapat melalaikan tersebut. Para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa
Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam hal apa. Bermegah-megahan dalam hal apa yang dapat melalaikan seseorang adalah bermegah-megahan dalam hal apapun. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala bermegah-megahan dalam setiap hal. Bermegah-megahan dalam segala sesuatu, ya, termasuk diantaranya berlomba-lomba untuk memperkaya diri, berlomba-lomba atau berbangga-bangga dengan harta yang dimiliki, anak yang dimiliki, jabatan yang dimiliki, status sosial yang dimiliki dan lain sebagainya. Ini semua termasuk dalam bermegah-megahan yang dapat melalaikan seseorang. Maka termasuk, ya, semua perkara ketika seseorang berlomba-lomba untuk mencari dunia, maka itu dapat melalaikan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, lalu mengapa berlomba-lomba agar lebih banyak atau berlomba-lomba dalam bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk meninggikan jabatan atau lain sebagainya? Ya, intinya berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Kenapa dapat tercela? Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya mencari harta adalah sesuatu yang manusiawi. Mencari harta adalah sesuatu yang wajar. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang manusia untuk mencari harta. Tidak pernah melarang. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, mencari nafkah untuk anak dan istrinya dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang manusia untuk mencari harta. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang manusia untuk bekerja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan, ya, untuk beramal, untuk mencari maisha, penghidupan, bekerja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 105, "Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakanlah, ya, bekerjalah kalian, beramallah kalian, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan orang-orang yang beriman akan melihat, ya, hasil dari pekerjaan kalian, hasil dari amal-amal perbuatan kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 17 Allah mengatakan fabtaghu indallahir rizqa. Maka carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Kita lanjutkan dengan usaha. Ya, jangan apa? Jangan ketika kita ingin sesuatu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya berdoa saja, tidak ada usaha sama sekali. Ya, berdoa kemudian pasrah tawakal, maka tidak akan ada hasilnya. Ya, di situ harus ada usaha. Fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Beribadahlah kalian kepadanya dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kemudian dalam surah Al-Jumu'ah Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah. Ya, apabila kalian telah selesai salat. Ya, telah selesai melaksanakan salat. Fantashiru fil ard. Ya, ini perintah Allah. Maka bertebarlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kalian, ya, karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Carilah apa? Rizki. Ya, carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, dalam lanjutan ayatnya, wadhkurullaha katsira, dan ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara yang banyak, atau berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesering mungkin. Ya, artinya ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang mencari dunia, hendaknya mengingat Allah Subhanahu
wa ta'ala, agar dunia tersebut tidak melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala kunci kesuksesan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, kata Allah, dan perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian beruntung, agar kalian berhasil, agar kalian sukses. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika manusia terus-menerus mencari harta, terus-menerus mengejar dunia. Inilah yang tercela. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang sedikit pun manusia untuk mencari harta, untuk mengejar dunia, tidak pernah melarang. Akan tapi apabila terus-menerus dan merasa tidak cukup, ya, merasa tidak cukup dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah ya hal yang tercela. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa menjadi sifat manusiawi juga ya tidak merasa cukup tadi. Lau kana li bani Adam wadiyan, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan sifat asli manusia. Seandainya manusia atau anak Adam memiliki dua lembah, min malin, dalam riwayat lain min dhahabin, ya. Dua lembah yang isinya adalah harta. Ya, dalam riwayat lain isinya emas. Ya, dua lembah tersebut isinya emas. La batagha thalithan, maka dia akan ingin memiliki lembah yang ketiga yang berisi harta juga, yang berisi emas juga, ya. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah ada yang dapat ya menutup mulut anak Adam kecuali apa? Turab, tanah atau debu. Artinya apa? Sampai mati. Artinya ketika manusia mengejar dunia tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali, dia akan lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi berbeda ketika seseorang dia mencari dunia, kemudian selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktunya, maka dia tidak akan lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyebutkan dalam surah An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, ya. Orang-orang yang tidak dilalaikan, ya, yang tidak dilalaikan dengan perniagaan, kemudian jual beli dari apa? Dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mendirikan salat, dari menunaikan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, ya, mereka takut ya dengan hari di mana ya hati dan penglihatan menjadi guncang, ya, terbolak-balik. Maksudnya apa? Ketika nanti hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menyebutkan ya orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dengan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di tengah kesibukan mereka ya mencari dunia, di tengah kesibukan mereka mencari harta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka, ya, akan ingatnya mereka kepada kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa bermegah-megahan dapat melalaikan manusia, ya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 27. Allah mengatakan walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan rizki, meluaskan rizki bagi seorang hamba, labaghaw fil ard,
kata Allah, maka niscaya dia akan melampaui batas di muka bumi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuai dengan kadar masing-masing. Ya, sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi siapa saja. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang sangat menyedihkan terkadang didapati pada sebagian kaum muslimin yang berbanyak-banyakan pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Artinya apa? Ketika mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang untuk mencari dunia. Tidak pernah melarang untuk berusaha, ya, untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang mereka inginkan, apa yang manusia itu inginkan. Akan tapi yang sangat disayangkan banyak kaum muslimin, justru mereka berlomba-lomba yang mencari apa yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat mereka. Bahkan di dunia tidak ada manfaatnya juga, ya, hanya untuk sekedar ikut-ikutan, hanya untuk sekedar gengsi dan lain sebagainya. Maka ini justru akan merugikan dia di kemudian hari. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mengapa bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam apa saja, dalam perkara dunia, ya dapat melalaikan seorang hamba. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, yatba'ul mayyita thalathatun. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti mayit, ya, yang mengikuti orang yang sudah meninggal dunia, ya, sampai ke kuburan, hanya ada 3 hal. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Kemudian 2 hal ini, ya, 2 perkara ini akan kembali dan hanya tersisa bersamanya ketika sudah masuk ke liang lahat hanya 1 perkara, 1 hal saja. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 3 hal yang mengikuti mayit tadi sampai ke kuburannya, ya. Dari rumahnya sampai ke kuburannya. Itu yang pertama ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, yang kedua hartanya. Kemudian yang ketiga wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarganya dan hartanya akan kembali. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun harta yang dimiliki seseorang, kemudian ketika dia meninggal dunia, itu sudah bukan harta dia lagi. Akan tapi apa? Milik ahli warisnya. Ya, milik ahli warisnya. Ahli warisnya yang menikmati. Ya, sedangkan dia sudah masuk ke dalam kuburan. Sudah masuk ke liang lahat. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dan yang tinggal hanyalah amal perbuatannya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang ia tinggalkan, kekayaan yang selama ini dengan susah payah dia kumpulkan, akan dia tinggalkan. Keluarganya akan dia tinggalkan, istrinya, anaknya, semua akan dia tinggalkan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, yaqulul abdu, ya, seorang hamba mengatakan, mali mali, ya, hartaku hartaku. Innama lahu min malihi thalathun. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukankah hartanya itu hanyalah 3? Ya. Maksudnya harta manusia itu hanya 3 hal. Yang pertama
ma akala wa afna. Ya. Yang pertama adalah yang ia makan. Kemudian apa? Sirna. Ketika seseorang ya menikmati hidangan yang luar biasa, nikmat, ya, yang istimewa, maka ketika sudah ia telan, maka akan berubah menjadi apa? Kotoran, fana. Tidak ada atau tidak menjadi kenikmatan lagi setelah itu. Hanya kenikmatan di awal saja. Kemudian yang kedua, aula bisa fa'abla, atau yang ia pakai, yang ia kenakan, ya, pakaian yang dia pakai. Pakaian yang ia kenakan kemudian apa? Menjadi usang. Ya, menjadi usang. Au a'ta faqtana, ya. Atau yang ia sedekahkan maka ia simpan. Ya. Maksudnya ia simpan untuk akhiratnya. Wa ma siwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harta selain itu, ya, selain tiga hal tadi, ya, maka dia akan sirna, ya, dan ia tinggalkan untuk orang lain. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tersisa hanyalah harta yang ia sedekahkan. Artinya yang tersisa untuk kehidupan akhirat nanti, harta yang ia sedekahkan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, sesungguhnya ketika seseorang yang meninggal dunia hanya akan bersama amalnya saja yang menyertai dia di dalam kuburan atau di alam barzakh. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat kedua Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kuburan-kuburan, ya. Yaitu hingga kalian meninggal lantas dikubur. Artinya apa? Berlomba-lomba untuk mencari dunia, untuk bermegah-megahan dalam perkara dunia, sampai apa? Sampai wafat, sampai meninggal kemudian, ya, dikebumikan. Maka saling berlomba-lomba untuk memperbanyak, ya, akan terus dia lakukan hingga kapanpun. Hanya kematian yang akan menghalanginya, ya, seperti hadis Nabi tadi yang sudah kita sampaikan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah sebenarnya, ya, tabiat manusia. Tabiat manusia bermegah-megahan dan sering mencari harta, ya, sampai dia lalai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalla saufa ta'lamun, kata Allah sekali-kali tidak, ya, kelak kalian akan mengetahui apa? Akibat perbuatan kalian. Maka pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Orang-orang yang selalu berlomba-lomba untuk saling memperbanyak dunianya, saling bermegah-megahan sehingga lalai akan kewajiban-kewajiban, lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia tetap saja melakukannya, ya, berlomba-lomba dalam mencari harta tadi, maka dia akan merasakan akibat perbuatannya nanti di alam kubur sebelum nanti dia berpindah ke akhirat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna nasyukku fi adzabil qabri hatta nazalat hadhil ayat." Ya. Kami tadinya ragu tentang azab kubur, ya, sampai turunnya ayat ini. Artinya apa? Ketika ayat ini turun, para sahabat menjadi yakin dan sangat yakin bahwa, ya, azab di dalam kubur itu pasti akan terjadi, ya, bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulanginya lagi. Summa kalla saufa ta'lamun, ya, kemudian sekali-kali tidak, ya, kelak kalian akan mengetahui apa? Akibat dari perbuatannya tadi. Maka inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala.
peringatan setelah peringatan, yaitu ancaman. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, ya. Sekali-kali tidak, sekiranya kalian mengetahui dengan pasti. Ayat ini, ya, ayat yang kelima berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, ya. Yaitu seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana itu neraka jahanam, tentu mereka akan meninggalkan sifat bermegah-megahan, ya, dalam mencari dunia tadi. Mereka tidak akan berlomba-lomba dalam mencari dunia, dalam mengejar dunia, sehingga apa? Berlomba-lomba tadi dapat menyebabkan kelalaian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, ya. Niscaya kamu akan benar-benar melihat neraka jahim, ya. Jahim salah satu nama neraka, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, seandainya saja kalian mengetahui dengan yakin, ya, dengan pasti, ya, kalian akan melihat neraka, ya pasti kalian tidak akan, ya, berbuat seperti itu. Kalian tidak akan bermegah-megahan dalam kehidupan dunia. Inilah ancaman yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat sebelumnya ancaman tentang azab kubur, maka ancaman pada ayat ini adalah dengan api neraka. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jahim, ya, adalah di antara nama neraka, ya, atau salah satu nama neraka. Karena neraka memiliki beberapa nama, ya, di antaranya al-jahim ini, ya. Al-jahim. Kemudian ada jahannam, yaitu yang sangat jauh kedalamannya, artinya apa? Sangat dalam. Kemudian as-sa'ir, ya, apinya dinyalakan. Kemudian juga ada sakor, ya, salah satu nama neraka yang apinya sangat panas, ya. Kemudian ada juga hawiyah, ya, orang yang dilemparkan kepalanya, ya, dalam kondisi jatuh dari atas ke bawah. Maka jahim, ya, adalah salah satu nama neraka. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan bahwa manusia akan melihat neraka, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ainal yaqin, ya. Ainal yaqin maksudnya apa? Allah jadikan manusia mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa dia nanti akan dapat melihat neraka, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti ini, ya, seharusnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ingat, ya, akan kehidupan dunia yang pasti akan ditinggalkan. Akan kehidupan dunia yang sementara, yang kemudian hanya akan ditinggalkan, ya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, ya, agar tidak selalu mengejar dunia. Agar mencari dunia sebatas kebutuhan saja, ya. Kemudian, ya, di ayat terakhir Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, pada hari kebangkitan nanti, pada hari di mana manusia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Tentang kenikmatan. Artinya apa? Pasti kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian dapatkan semasa di dunia. Kalian akan ditanya
ya, bermegah-megahan tadi ketika di dunia. Dari mana harta yang ia dapatkan? Kemudian untuk apa hartanya tersebut ya dikeluarkan? Maka pernyataan tersebut umum mencakup segala kenikmatan yang dirasakan di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang kesehatan kita, ya. Dilakukan untuk apa? Artinya ketika sehat kita melaksanakan apa saja, ya. Kemudian akan ditanya juga tentang waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk apa kita habiskan? Kemudian ya dua inilah yang sebenarnya banyak ya dilalaikan oleh manusia. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Banyak manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, ya. Nikmat sehat dan waktu luang. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita ketika kita sedang mencari dunia. Sesibuk apapun kita dengan kehidupan dunia, ya dengan pencarian kita, ya akan dunia, hendaknya kita tidak lalai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Ketika seseorang sudah lalai ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjatuh dan terus akan berada ya di dalam bermegah-megahan tadi, di dalam mencari dunia tadi, dan lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuk dia, yang nanti berujung akan dia tinggalkan kewajiban tadi. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya mulai saat ini ya, setiap muslim atau setiap orang menyiapkan jawaban ya tentang kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir. Hendaknya menyiapkan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka apabila satu pertanyaan saja ya, kita tidak dapat menjawab, maka ini akan sulit ya untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya hendaknya kita lebih berhati-hati lagi dalam mencari harta. Kita harus memperhatikan ya halal dan haram. Ya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak mempedulikan lagi akan dua hal ini, akan halal dan haram. Ya, kita tidak peduli lagi tentang hal tersebut, yang artinya apa? Apa saja yang dapat, ya, atau apa saja yang mendapatkan atau menghasilkan uang, ya kemudian kita jalankan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya hendaknya kita memperhatikan ya perkara-perkara tersebut ya sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala buat, sehingga kita tidak lalai dengan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah ya, yang bisa kita ambil dari surah At-Takatsur. Yang pertama adalah disunnahkan untuk ya ziarah kubur agar tidak lalai dengan dunia. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ya bahwa ya,
ziarah kubur secara umum, ya, untuk ya seluruh orang-orang yang sudah meninggal. Artinya apa? Kita tidak khususkan, ya, tidak khususkan kepada orang-orang tertentu, dan tujuannya adalah untuk mengingat kematian. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan, fazurul qabro fa innaha tudzakirul maut. Maka berziarahlah kalian, ya, kepada, atau berziarah kalian ke kuburan-kuburan. Ya, dalam arti apa? Untuk mengingatkan kepada kematian. Ya, bukan untuk mengalap berkah, ya, atau memiliki keyakinan yang lain bahwa orang yang sudah mati dapat mengabulkan doa. Orang yang sudah mati dapat, ya, mengabulkan permintaan-permintaan, mengijabahi keinginan-keinginan orang yang hidup. Ini justru keliru kalau tujuannya seperti itu. Ya kan, tapi apa? Tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Ya, apabila ziarah kubur tujuannya selain itu, maka tidak dianjurkan. Ya, maka tidak dianjurkan, bahkan diharamkan oleh Islam. Ya, ketika ziarah kubur tujuannya untuk meminta berkah, untuk meminta doa, untuk meminta. Ya, bagaimana orang yang hidup meminta kepada orang yang sudah meninggal? Ya, secara logika saja tidak masuk. Kemudian, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua, adanya keterkaitan antara, ya, syahwat dan syubhat. Ya. Maka telah dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang lalai dalam surat ini. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang terus, ya, berlomba-lomba di dalam mencari dunia, lalai terhadap kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang tersebut, ya. Maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini menunjukkan kepada orang-orang yang kafir, yang selalu berusaha menolak terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau mereka percaya akan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak mau, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau mereka tidak mau beriman terhadap hari kebangkitan, ya. Maka inilah kesesatan yang diawali dari sikap mereka yang hanya ingin memuaskan syahwat, ya, dalam kehidupan dunia dengan sepuas-puasnya. Maka seandainya mereka meyakini akan adanya hari kebangkitan, ya, niscaya mereka akan berhenti dari perilaku-perilaku tadi, memuaskan hawa nafsu, ya, menyenangkan, ya, syahwat mereka saja. Maka mereka akan berhenti. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang ketiga, ya, hendaknya seseorang selalu yakin bahwa seluruh hartanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tatkala ia mengumpulkan harta dan mengeluarkannya atau menyalurkannya, dia siap untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dia siap untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait hartanya nanti pada hari kiamat. Maka ya sebaiknya kita berhati-hati dalam mencari harta, ya, mencari penghidupan, ya. Hendaknya kita tetap, ya, memperhatikan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tafsir secara singkat surah Al-Kautsar, At-Takatsur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memudahkan, ya, urusan-urusan dunia kita, dan tidak lalai terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan
membalas dengan pahala yang luar biasa besar nanti di hari kiamat. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.